Selamat datang di channel Kampung Wibu. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan tentang kemunculan gate yang super besar. Dan kali ini, kita akan membahas kelanjutannya. Langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Kedatangan pasukan berwarna hitam dari dalam gate membuat para hunter semakin panik. Salah satu dari mereka menyarankan untuk menyerang bersama. Namun hal itu dihentikan oleh Hunter Sung Jinwo. Mereka semua bertanya-tanya, kenapa Hunter Sung menghentikan mereka? Choi Yong In yang melihatnya pun bergumam dalam hati, apakah Hunter Sung berencana untuk melawan mereka seorang diri? Hunter Sung menghentikan para hunter-hunter yang lain karena merasa ada keakraban dengan makhluk-makhluk yang keluar dari gate. Hunter Sung melangkah maju mendekati mereka, dan benar saja, pemimpin daripada mereka mendekati Hunter Sung dan menundukkan dirinya. Dia juga memperkenalkan dirinya dan berkata kalau namanya adalah Grand Marshal Belion. Mereka semua adalah pasukan Asbon yang telah ditinggalkan di dalam ruang dimensi. Dan akhirnya mereka semua bertemu dengan Hunter Sung Jinwo yang sebagai Shadow Monarch yang kedua. Melihat pemimpin mereka tunduk di depan Hunter Sung Jinwo, para pasukan yang lainnya juga ikut menundukkan kepala mereka di hadapan sang Shadow Monarch kedua. Para hunter yang ada di sana bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka semua menundukkan kepalanya kepada Hunter Sung Jinwo? Pandangan Thomas Andre dan Leonard Nirman terfokus kepada para naga yang keluar dari dalam gate. Dalam hati mereka bergumam, satu saja sudah cukup menjadi ancaman bagi para manusia, tetapi ini jumlahnya ada 3. Melihat mereka semua, Hunter Sung juga bergumam dalam hatinya, ini adalah pasukan bayangan yang asli. Pasukan Shadow Monarch, peninggalan Asbon yang diberikan kepadaku. Dengan kemunculan mereka, maka perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Beberapa hari kemudian, di markas Asosiasi Hunter Korea, mereka semua sedang mengadakan rapat penting. Media luar negeri dibanjiri dengan pendapatnya masing-masing. Mereka semua kehilangan jejak tentang Hunter Sung Jinwo. Setelah kemunculan pasukan yang sangat banyak, Hunter Sung Jinwo menghilang dengan hilangnya mereka. Melihat semua orang sudah panik, Wo Jinchul mengingatkan bahwa hal ini sudah terbiasa bagi Hunter Sung Jinwo. Hunter Sung bisa saja menghilang dan muncul di tempat yang ia kehendaki dengan tiba-tiba. Kita semua harus terbiasa dengan keadaan Hunter Sung Jinwo yang saat ini terjadi. Walaupun Wo Jinchul sebagai ketua asosiasi hunter yang baru berkata demikian, dalam hati dia juga mempertanyakan di mana keberadaan Hunter Sung Jinwo sekarang. Sedangkan di suatu tempat, Hunter Sung sedang berdiri memperhatikan semua pasukannya yang telah dibagi menjadi 2 kelompok. Grand Marshal Belion yang berada di samping Hunter Sung Jinwo merasa takjub. Ia tidak pernah terfikirkan untuk membagi pasukannya menjadi 2 kelompok agar bisa melakukan latihan tempur. Tiba-tiba, Beru datang dan menghadap rajanya. Beru meminta agar dia diizinkan untuk bertarung dengan Grand Marshal Belion, untuk membuktikan kelayakan Beru menjadi Grand Marshal juga. Hal itu pun disetujui oleh Hunter Sung Jinwo, dan pada akhirnya mereka berdua siap-siap untuk bertempur. Dengan ganas Beru meraung, mengeluarkan auranya yang sangat kuat. Belion juga sama, dia pun mengeluarkan pedangnya yang sangat besar. Dan mereka berdua pun sama-sama saling menyerang. Melihat pedang Belion, Hunter Sung bergumam dalam hatinya, pedang itu pasti mengarah pada kekuatannya dibanding dengan kecepatan. Kalau begitu, maka di pertarungan ini lebih menguntungkan untuk Beru. Tiba-tiba Hunter Sung sangat kaget melihat pedang Belion yang bisa memanjang seperti ular yang berkelok-kelok. Serangan pedang tersebut pun mengarah ke arah Beru. Dengan lincahnya, Beru bisa menghindarinya. Namun, saat Beru hendak melesat ke arah Belion,
Pedang Belion menjeratnya dan membuat pergerakannya berhenti. Melihat itu, Hunter Sung sangat kagum dengan kekuatan dan kecepatan Belion. Beru yang tidak menginginkan kekalahan kembali menyerang ke arah Belion dengan ganas. Tapi serangannya itu sia-sia. Dengan mudah Belion mencengkram leher Beru dan membantingkannya ke tanah dengan sangat keras. Dan kemenangan diraih oleh Belion. Akan tetapi, walaupun sudah kalah berkali-kali, Beru tetap bersikeras untuk melawan Belion. Ia meminta izin kepada Hunter Sung Jinwo untuk kembali melanjutkan pertempuran. Namun sayangnya Hunter Sung menghentikannya dan bertanya, "Beru, kenapa kau begitu menginginkan posisi Grand Marshal?" Beru menjawab, "Aku ingin menjadi Grand Marshal dan selalu berada di sampingmu, rajaku." Hunter Sung berkata lagi, "Grand Marshal itu seperti tangan kananku, dan kau Beru adalah tangan kiriku." Mendengar itu Beru pun terharu. Ia lalu menangis karena tidak sanggup menahan air matanya. Setelah pertempuran Beru berakhir, datanglah Igris menawarkan dirinya agar bisa bertarung dengan Grand Marshal Belion. Tetapi Hunter Sung menyuruh Igris untuk tetap berada di belakang. Latihan pun terus berlanjut. Terlihat para naga sedang berlatih dengan tas. Mereka berlatih semburan api dan ingin menunjukkan api siapa yang paling kuat. Di saat para naga sudah menyemburkan apinya, sekarang adalah giliran Tas. Tas menyemburkan apinya dengan menggunakan item bola ketamakan. Karena itu, latihan tersebut dimenangkan oleh Tas. Hunter Sung yang melihatnya pun menggelengkan kepala karena Tas sudah curang dengan menggunakan item tersebut. Saat sedang memperhatikan pasukannya, datanglah Belion menghampiri Hunter Sung Jinwo. Ia bertanya, kenapa Hunter Sung tidak menyembunyikan mereka di dalam bayangannya. Hunter Sung menjawab, "Soalnya kalau aku pikir itu membosankan. Kalian sudah terkurung lama dalam celah dimensi sebelum datang ke sini. Belion, yang kau layani sekarang bukanlah Shadow Monarch yang sebelumnya. Tidakkah kau merasa sedih karena tidak bertemu dengan Asbon?" Belion pun menjawab, "Aku masih memihaknya meski dia akan melawan ruler yang mengkhianati absolut. Ketika kekuatan kematian ada di tangannya, dia sendiri yang pertama memutuskan untuk menjadi prajurit. Aku sudah melayaninya dalam waktu yang sangat lama, dan tidak pernah sekalipun aku meragukan keputusannya." Hunter Sung meminta kepada Belion untuk menceritakannya dengan Asbon, dan Belion menjawab, "Baiklah, tapi itu akan menjadi cerita yang sangat panjang." Sedangkan di Cina, terlihat Hunter Liu Zigang baru saja menuruni pesawat. Saat ia sedang berada di bandara, datanglah wartawan dan bertanya kepadanya, kenapa Cina harus memihak kepada Korea? Dengan marah Hunter Liu Zigang menjawab, "Apakah kalian bodoh? Kalian pikir negara mana yang sekarang yang lebih kuat dari Korea? Aku, Liu Zigang, kurang yakin dalam menghentikan kejadian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Hunter Sung Jinwo. Jadi aku pergi untuk membantunya. Kalau tidak puas dengan jawaban itu, bereskan saja para monster sendiri." Dan tiba-tiba Hunter Liu Zigang dan yang lainnya dikejutkan dengan munculnya gate super besar di Cina. Di suatu dimensi, terlihat Transfiguration Monarch melapor kepada Destruction Monarch bahwasanya Shadow Monarch telah menjadi musuh dan berpihak kepada manusia. Mendengar itu, Destruction Monarch berkata bahwa ia yang akan menangani Shadow Monarch, dan ia berkata kepada pasukannya untuk bersiap-siap melakukan peperangan. Scene berpindah ke rumah Hunter Sung Jinwo. Terlihat Hunter Sung Jinwo sedang memasakkan keluarganya sebuah hidangan makanan, walaupun dia sedang dibebani oleh pikiran bagaimana yang akan terjadi jikalau para monarch turun ke dunia. Ibu dan Jin Ah sedang menikmati masakan Sung Jinwo, hingga pada akhirnya ibunya pun menanyakan suatu hal. "Jinwo, apa yang akan terjadi? Sebelum ayahmu melakukan pekerjaan yang berbahaya, dia selalu memasakkan ibu makanan. Ada yang bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, dan kamu mirip dengan ayahmu." Hunter Sung pun menyangkalnya dan berkata kalau tidak ada apa-apa. Tiba-tiba,
Ada orang yang mengetuk pintu dan Hunter Sung pun datang untuk membuka pintu tersebut. Saat dibuka, Hunter Sung melihat ayah Yo Jin Ho sudah sampai di rumahnya. Ayah Yo Jin Ho meminta maaf karena datang secara tiba-tiba dan ia berkata kalau ada satu hal yang ingin dibicarakan dengan Hunter Sung Jin Woo. Mereka berdua pun pergi ke taman. Ayah Yo Jin Ho mengucapkan rasa terima kasih kepada Hunter Sung Jin Woo karena mau menolongnya. Dan dia bertanya, kenapa Hunter Sung Jin Woo mau menolong dirinya? Sung Jin Woo menjawab, karena dirimu adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau saja kamu orang yang mengutamakan segalanya untuk mencapai tujuanmu, maka aku tidak akan menolongmu. Mendengar itu, ayah Yo Jin Ho sangat berterima kasih kepada Hunter Sung dan ia bertanya, apa yang Hunter Sung inginkan? Karena ayah Yo Jin Ho ingin membalas budi kepada Hunter Sung. Hunter Sung menjawab, sebenarnya tidak ada yang aku inginkan. Tapi, kalau terjadi sesuatu padaku, maukah kau melindungi ibu dan adikku? Mendengar itu, ayah Yo Jin Ho pun menjawab, baiklah, aku mengerti. Scene berpindah ke markas Asosiasi Hunter Korea. Terlihat Wo Jin Chul sudah melihat berita tentang munculnya 8 gate di 8 negara. Ia pun bertanya kepada Hunter Sung, apakah mereka adalah pasukan Hunter Sung? Namun Hunter Sung menjawab, bukan, mereka adalah musuh. Ketua, apakah kau percaya padaku? Aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu. Hunter Sung memperlihatkan kepada Wo Jin Chul tentang kejadian yang sebenarnya di masa lalu. Setelah selesai, Wo Jin Chul sangat panik ketakutan. Selama ini dia berpikir kalau menjadi hunter itu adalah sebuah berkah. Namun nyatanya semua yang dipikirkannya telah salah. Wo Jin Chul bertanya kepada Hunter Sung, apakah dia benar-benar akan menghadapi monster-monster itu sendirian? Tanpa ragu Hunter Sung pun menjawab, iya. Wo Jin Chul bertanya lagi, kalau begitu kami akan membantumu, tapi apa yang harus kami lakukan? Keesokan harinya, terlihat Asosiasi Hunter Korea sedang mengadakan konferensi internasional. Semua itu dilakukan atas permintaan Hunter Sung Jin Woo. Wo Jin Chul masih memikirkan tentang naga yang sangat besar yang bahkan kulitnya tidak bisa digores oleh manusia. Ia bertanya-tanya bagaimana cara Hunter Sung akan menghadapinya. Wo Jin Chul pun menghubungi Hunter Sung Jin Woo. Ia mengatakan kalau dia sudah mengumpulkan semua perwakilan negara atas permintaan Hunter Sung Jin Woo. Dan ia bertanya, di mana sekarang Hunter Sung Jin Woo? Hunter Sung menjawab kalau dia sekarang baru saja sampai. Tiba-tiba, Hunter Sung sudah berada di belakang Wo Jin Chul. Menanggapi hal itu, Wo Jin Chul berkata, aku rasa menanyakan lokasimu sekarang tidak ada gunanya. Wo Jin Chul berkata lagi, akan terjadi kekacauan ketika orang-orang menyadari ini. Dan beberapa negara tak akan sanggup menahan kekacauannya. Dengan santai Hunter Sung menjawab, iya, aku mengerti. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.